Demi memangkas dominasi impor pangan, Presiden bentuk Badan Pangan Nasional. ,2 juta dosis vaksin kembali tiba. Sekolah tatap muka digelar tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Halo, selamat sore pemirsa. Program News Screen Evening kembali menemani Anda menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lain yang akan kami hadirkan. Tak lupa kami terus mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar kita terbebas dari COVID-19. Bersama saya Fajar Wayong, inilah News Screen selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kalangan pelaku usaha mengaku tidak memiliki strategi khusus selama menjalani aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pelaku usaha berharap agar pemerintah terus melakukan pelonggaran di berbagai sektor usaha, karena hal tersebut dapat menjadi angin segar dan dapat memulihkan psikologis pengusaha. Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN mengaku saat ini tidak memiliki strategi khusus selama menjalani aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pasalnya, daya beli masyarakat akan tercipta jika pemberlakuan pembatasan dalam aturan PPKM dilonggarkan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sarman Simanjorang, menegaskan pelonggaran aturan dalam PPKM seperti di sektor pusat perbelanjaan, perkantoran hingga sektor hiburan sangat diharapkan oleh para pelaku usaha karena dapat menjadi angin segar dan diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan daya beli. Bagian besar sudah mulai pulih, ya kan? Tapi kan masih banyak juga sektor-sektor yang lain juga yang saat ini masih menunggu ya kebijakan-kebijakan kelonggaran-kelonggaran baru. Ya, kita lihat masih saya katakan tadi, para UKM kita yang ada di gedung-gedung perkantoran sampai saat ini mereka belum bisa buka. Kemudian aneka jasa kita loh, aneka jasa kita ini banyak. Mulai daripada event organizer, ya, yang bikin expo, yang bikin pameran, yang bikin entertain, ini masih belum buka. Di sisi lain, para pelaku usaha hingga saat ini sangat berkomitmen dalam menjalankan berbagai macam peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19. Selain itu, para pelaku usaha juga mendukung pemerintah dengan membantu percepatan vaksinasi di sentra-sentra usaha. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Sementara itu, pelaku usaha restoran berharap PPKM yang akan berakhir hari ini akan memberikan banyak pelonggaran bagi dunia usaha. Pembatasan kegiatan operasional yang masih berlangsung dinilai membuat usaha mikro, kecil, dan menengah terpuruk karena daya beli yang semakin menurun. Pelaku usaha restoran Malik Al-Fatah berharap pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang akan berakhir hari ini akan memberikan banyak pelonggaran bagi dunia usaha. Malik mengeluhkan sepinya pembeli karena pembatasan aktivitas masyarakat dan pembatasan jam operasional restoran. Menurutnya, tanpa dibatasi jumlah pembeli yang dine-in di restoran maksimal 50%, konsumen sudah menurun dengan sendirinya karena daya beli yang turun sejak pandemi. Selain itu, pelaku usaha juga dinilainya harus berjuang melawan harga kebutuhan dasar yang tidak stabil. UMKM sangat berharap ke depan tidak lagi ada pembatasan-pembatasan sejenis, karena memang sangat menyulitkan operasional dan juga kelangsungan hidup UMKM. Salah satu contoh di dunia kuliner, adanya pembatasan pelanggan dine-in di kisaran 25% sampai dengan 50%. Pada faktanya, tanpa adanya pembatasan-pembatasan seperti itu pun, pelanggan yang ada, offline maupun online, memang hanya berkisar 25% sampai dengan 50%. Dunia UMKM saat ini sudah banyak yang mengibarkan bendera putih. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa Bali akan berakhir hari ini direspons masyarakat untuk tidak diteruskan karena dianggap semakin menekan ekonomi masyarakat karena aktivitas sosial ekonomi yang terbatas.
Masyarakat khawatir akan lonjakan pengangguran karena dunia usaha yang lesu. Bali ini menurut saya kurang efektif. Saya sebagai warga sipil kurang begitu menerima dengan adanya PPKM Mikro karena gini, kita harus melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Mungkin mereka di perusahaannya ada yang dirumahkan karena mungkin pandemi ini kan ada pengurangan karyawan dan sebagainya. Mereka mau buka usaha, merintis usaha kecil-kecilan, mungkin di sektor kuliner dalam hal ini. Jadi sektor kuliner mungkin dengan berjualan di pinggir jalan, di kaki lima, dan dengan adanya pemberlakuan PPKM ini akan membatasi dan membuat mereka akan sedikit kurang begitu ini ya, maksimal nanti. Dikarenakan akan semakin merugikan masyarakat menengah bawah yang sebelumnya sudah terdampak COVID, untuk mereka mencari nafkah kembali, dan mungkin akan semakin banyak terjadinya kejahatan di luar sana terkait PPKM ini. Menurut saya untuk solusinya lebih baik tetap patuhi protokol kesehatan agar bisa terhindar dari virus COVID. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Badan Pangan ini dibentuk untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Poin pentingnya Badan Pangan Nasional ini harus berperan dalam menekan laju impor pangan. Informasi terbuka dari Kementerian Sekretariat Negara, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang keberadaan Badan Pangan Nasional ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Juli 2021, di mana Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Sebagaimana bunyi pasal 3 Perpres, Badan Pangan Nasional memiliki 11 fungsi, yakni koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan. Lalu pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara di bidang pangan, selanjutnya pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan, kemudian pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar. Sementara itu, terdapat 9 jenis pangan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Sedangkan pendanaan Badan Pangan Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari Jakarta, IDX Channel. Dan sementara itu, ekonom menilai Badan Pangan Nasional atau BPN yang baru dibentuk Presiden Joko Widodo tidak memiliki kemampuan yang diharapkan mampu mengurai berbagai persoalan pangan saat ini. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri pun menjulukinya Badan Pangan tak bertaring. Upaya pemerintah terus memperbaiki kebijakan pangan nasional nampaknya belum bisa diharapkan. Usai Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Pembentukan Badan Pangan Nasional. Perkiraan tersebut tak lepas dari minimnya kewenangan Badan Pangan Nasional, yang tak ubahnya seperti Badan Ketahanan Pangan yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan pandangan tersebut akibat banyaknya kewenangan Badan Pangan Nasional yang terbatas. Sehingga Faisal pun menyebutnya dengan Badan Pangan tak bertaring. Faisal menyayangkan minimnya peran Badan Pangan Nasional karena desain awalnya sebagai lembaga super body untuk mengurusi persoalan hulu hingga hilir pangan untuk rakyat. Sehingga Badan Pangan Nasional yang ada di Perpres nomor 66 itu menyisakan sedikit sekali kewenangan, ya, membuat BPN tak bertaring. Jadi kita nggak bisa punya harapan lagi dari BPN ini. Ya. Mirip seperti sekarang kelihatannya mengarah BPN
ada kebijakannya saja, nanti yang melaksanakan Bulog. Merujuk pada wewenang Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, justru hanya memberi kewenangan sebatas badan pengarah. Namun pelaksanaannya tetap di berbagai kementerian seperti yang sekarang ada. Selain itu, kewenangan Badan Pangan Nasional di Perpres juga masih tumpang tindih dengan kementerian lainnya. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat data yang kurang valid hingga masalah transparansi adalah pangkal persoalan dalam pengelolaan pangan di Indonesia. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK pun kini terus mengawal peningkatan kebijakan pangan melalui sistem Indonesian National Single Window sebagai bagian transparansi kebijakan. Persoalan impor pangan di berbagai komoditas menyebabkan banyak persoalan dalam pengelolaan pangan saat ini. Dalam catatan KPK, persoalan impor pangan berawal dari tidak validnya data hingga persoalan transparansi dalam tata kelola pangan nasional. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menegaskan bahwa upaya mencegah adanya penyalahgunaan kebijakan harus dimulai dari transparansi data melalui sistem. Saat ini KPK bersama 5 kementerian lembaga tengah mendorong penggunaan Indonesian National Single Window atau INSW untuk mempermudah transparansi dasar pengambilan kebijakan. Dengan peran aktif kementerian lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BPS, dan Bulog, diharapkan monitoring kebutuhan impor pangan berdasarkan kebutuhan menjadi lebih transparan. Semua itu duduk di satu dashboard. Jadi pertanian situ masuk, lantas segala macam masuk supaya tahu berapa produksi. Ini satu dashboard. Lantas kuota pun kalau perdagangan kasih kelihatan dengan berapa rekomendasinya. Kalau dulu suka ngapornya. Realisasinya siapa yang impor segala macam kelihatan juga. Intinya sih sederhananya saya juga ngerti secara IT. Dengan penguatan Indonesia Single Window, tadinya hanya impor ekspor, dia pergi ke data produksi, stok, dan lain-lain. Selesai itu urusan transparansi, urusan data. Pemirsa, sekolah tatap muka mulai digelar dengan mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat. Informasinya usai pariwara. The Financial System Stability Committee, or KSSK, ensures that the stability of the national financial system remains good amid pandemic. Untuk dari sisi ekonomi korporasi, kita lihat sektor per subsektor mana yang paling cepat recover dan mana yang mungkin perlu waktu. Yeah, let's see the data on the next graphic. This is GDP growth by business field in the second quarter, of course, 2021. Agriculture grew by Ya, halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya, hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, tapi di situ kita harus disiplin, konsen, punya prinsip, dan jangan pernah males. Males itu hal yang paling. Indonesia kembali kedatangan vaksin sebesar 9.200.000 dosis Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk. Kedatangan jutaan vaksin ini untuk mempercepat program vaksinasi nasional.
Indonesia kembali kedatangan 9,2 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk. Selain 9,2 juta vaksin Sinovac, Indonesia juga kedatangan 1.086.000 dosis vaksin AstraZeneca dan 5 juta vaksin dari Sinovac. Jutaan dosis vaksin yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-43, 44, dan 45 di Indonesia. Kedatangan jutaan vaksin ini untuk mendorong percepatan vaksinasi nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Indonesia sudah mendatangkan setidaknya 217 juta dosis vaksin COVID-19. Dengan rincian 153,9 juta vaksin bulk atau mentah dari Sinovac, 28 juta vaksin jadi dari Sinovac, 18,2 juta dosis vaksin AstraZeneca, 8,2 juta vaksin Sinopharm, 8 juta dosis vaksin Moderna, dan 1,5 juta vaksin Pfizer. Kehadiran vaksin ini adalah merupakan kedatangan tahap ke-43, ke-44, dan ke-45, dan masih akan dilanjutkan dengan kedatangan vaksin-vaksin berikutnya. Semua ini adalah sebagai bukti nyata bahwa pemerintah terus berupaya keras mendatangkan vaksin COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional. Muhadjir mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam program vaksinasi nasional dan mengingatkan agar warga tidak pilih-pilih merek vaksin yang disediakan pemerintah, serta tetap mematuhi protokol kesehatan kendati sudah menerima vaksin COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan sekolah tatap muka sesuai rekomendasi SKB 4 Menteri yang mengatakan boleh di PPKM level 3 ke bawah. Tri Yunis Miko berharap pemerintah mempertimbangkan positivity rate dari setiap daerah dalam melakukan kebijakan sekolah tatap muka. Jika positive rate-nya di bawah 10 memungkinkan untuk sekolah tatap muka. Meski demikian tetap dengan prokes yang ketat. Namun jika ditemukan kasus COVID, sekolah harus segera ditutup kembali. Tri Yunis Miko juga mendesak pemerintah untuk mempercepat vaksinasi pelajar. Terlebih vaksin di Indonesia baru mencapai 20%. Menurut saya, sekarang indikator apapun tentang COVID-19 di Indonesia, karena surveillance-nya belum bagus, maka indikator itu menjadi tidak bagus. Tapi menurut saya masih bisa digunakan, tapi tolong perbaiki indikator-indikator, semua indikator yang berhubungan dengan COVID-19, baik itu jumlah kasusnya, baik itu tesnya harus standar, dan baik itu kontak tracing-nya harus standar. Kalau itu dilakukan tidak standar, maka indikator semua indikator COVID di Indonesia menurut saya. Berikutnya, kalangan praktisi pendidikan menyambut pelonggaran PPKM yang membuka sekolah tatap muka. Sekolah tatap muka dianggap membuat pembelajaran lebih efektif. Sekolah tatap muka di era pandemi diwajibkan memberi treatment khusus agar bisa menekan penyebaran COVID-19. Kalangan praktisi pendidikan menjelaskan sekolah tatap muka sangat diperlukan karena menjadi pembelajaran yang efektif. Dosen dan praktisi pendidikan Tatang Iskandar mengatakan, sekolah tatap muka lebih efektif karena adanya interaksi emosional antara pengajar dan siswa. Menurutnya saat ini sekolah tatap muka sudah bisa dilakukan. Sekolah diminta mempersiapkan fasilitas kesehatan dan penunjang protokol kesehatan yang memadai di sekolah. Tatang menambahkan sekolah harus memberikan treatment khusus saat pembelajaran tatap muka dilakukan, agar dapat menekan penyebaran COVID-19. Di antaranya, sekolah harus melakukan proses simulasi dan pemetaan terhadap warga sekolah yang memiliki penyakit bawaan, dan pemetaan terhadap guru atau siswa yang tinggal di daerah dengan tingkat penularan tinggi. Karena proses pembelajaran daring ataupun online kemarin dilakukan cukup lama, lebih dari 1 tahun, makanya diperlukan treatment khusus agar proses pembelajaran tatap muka secara langsung ini bisa berjalan secara baik. Pertama, mungkin menjalin komunikasi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Terus dilakukannya
proses simulasi yang melibatkan kepala sekolah, guru, tenaga pendidik. Proses simulasi ini sangat penting ya, sangat penting karena di sini memastikan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik oleh warga sekolah. Di sisi lain, seluruh elemen mempersiapkan sekolah tatap muka sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku, sehingga sekolah tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Rizka Ayu untuk IDX Channel. Kemendikbudristek memastikan sekolah yang bisa menggelar tatap muka harus menyiapkan aturan prokes secara ketat dengan fasilitas controlling yang memadai. Disebutkan sebanyak 63% sekolah yang berada di level 1 hingga 3 siap menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Masyarakat mengaku sekolah online tidak efektif pembelajarannya bagi siswa. Masyarakat meminta sekolah tatap muka mulai dibuka secara efektif dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Saya setuju sekolah tatap muka dibuka saat masa PPKM seperti ini, dengan alasan agar pembelajaran lebih efektif sehingga adanya komunikasi langsung antara guru dengan siswa. Kemudian ada pun syarat. Yang pertama, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Kemudian semua siswa dan guru harus sudah divaksin. Agar sekolah tatap muka tidak terlalu berkerumun di saat masa PPKM seperti ini, misalnya sekolahnya di-shift dengan cara untuk minggu pertama kelas 12, kemudian untuk minggu kedua kelas 11. Berkaitan dengan sekolah tatap muka, saya setuju banget karena bagaimanapun ada beberapa hal yang tidak bisa di-delivery secara online, terutama pada ikatan emosional dan keterikatan dengan materi yang harus disampaikan kepada siswa yang melibatkan faktor-faktor emosi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi News Screen akan segera kembali dengan informasi pasar modal dan kinerja emiten. Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Presiden Joko Widodo memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. The Financial System Stability Committee, or KSSK, ensures that the stability of the national financial system remains good amid pandemic. Untuk dari sisi ekonomi korporasi kita lihat sektor per subsektor mana yang paling cepat recover dan mana yang mungkin perlu waktu. So let's see the data on the next graphic. This is GDP growth by business field in the second quarter of 2021. Agriculture grew by Kebijakan PPKM darurat akan berdampak besar pada pendapatan masyarakat. Dampak lonjakan kasus COVID-19 yang ternyata menyebabkan daya beli masyarakat semakin melemah. Berdasarkan pengamatan 90 kota, terjadi inflasi sebesar 0,16%. Nah, ini terkait dengan investasi, bagaimana sebetulnya dinamika investasi di tengah pandemi dan PPKM darurat, Mang? Sebenarnya saat ini Anda kembali bersama kami dalam News Screen. Pemirsa, emiten yang bergerak di industri beton pracetak PT Wijaya Karya Beton Tbk atau berkode saham Moton
mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 32,6% secara year on year menjadi 1,26 triliun rupiah pada semester pertama 2021. Di mana pada periode yang sama tahun 2020 sebelumnya, Weton masih mengantongi pendapatan sebanyak 1,87 triliun rupiah. Penurunan terdalam terjadi pada bisnis konstruksi, yakni sebesar 67,1%. Dalam semester 1 2021, PT Wijaya Karya Beton Tbk atau emiten dengan kode saham WTON mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 32,6% secara year on year dari 1,87 triliun rupiah di semester 1 2020 menjadi 1,26 triliun rupiah pada semester pertama 2021. Di mana salah satu anak usaha PT Wijaya Karya Persero Tbk ini memperlihatkan penurunan pendapatan pada semua lini bisnisnya. Penurunan terdalam terjadi pada bisnis konstruksi yakni sebesar 67,1% menjadi 105,61 miliar rupiah. Penurunan pendapatan terbesar kedua dibukukan oleh bisnis jasa yang merosot 35,2% secara tahunan menjadi 94,27 miliar rupiah. Meski begitu, kedua lini bisnis ini masing-masing menyumbang 8% dan 7% terhadap total pendapatan Weton. Seiring dengan penurunan pendapatan, laba bruto Weton juga ikut terkoreksi sebesar 41% secara year on year dari 126,42 miliar rupiah menjadi 74,65 miliar rupiah. Laba usaha Wijaya Karya Beton pun turun hingga 76,8% secara tahunan. Meski begitu, emiten Weton justru mencatatkan kinerja positif pada laba bersihnya, di mana sepanjang semester 1 2021 laba bersih Weton berhasil tumbuh 3,7% secara tahunan menjadi 37,99 miliar rupiah dari sebelumnya 36,64 miliar rupiah di semester 1 2020. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen kali ini. Saksikan News Screen Evening setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi Anda dengan menyaksikan IDEX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Pemirsa, lindungi keluarga Anda saat penularan COVID semakin meningkat. Tetap patuh protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air yang mengalir. Dan jangan lupa dukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.